so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me, and it's so sad to think that she. Oke, ini adalah menu BIOS di perangkat compact 510. Nah, di sini ada menu file, security, diagnostik, sistem konfigurasi. Nah, di antara 4 menu ini ada kegunaan masing-masing, di mana BIOS ini fungsi utamanya adalah pengaturan perangkat keras sebuah komputer atau laptop. Nah, langsung aja kita bahas satu persatu. Dari menu file dulu. Cara memindahkan dari menu ke menu cukup menekan tombol kiri kanan atau bawah atas saja pindahnya. Langsung aja di menu file ada sistem informasi. Maksudnya di sini bisa kita lihat langsung dengan menekan enter. Nah, di sini akan menampilkan semua informasi tentang laptop ini. Untuk contoh di sini adalah notebook model yaitu Compact 510 dengan prosesor tipe Intel Core TM Duo, dan selanjutnya informasinya. Untuk kembali silakan tekan menu action, dan selanjutnya ada di sana menu set system date and time. Maksudnya di sini untuk mengatur waktu komputer ataupun laptop. Selanjutnya ada restore default, maksudnya untuk mengembalikan semua pengaturan BIOS ke pengaturan awal. Selanjutnya ada indoor change and exit, maksudnya abaikan perubahan dan kembali. Selanjutnya ada save change and exit, maksudnya simpan perubahan dan kembali. Oke, lanjut kita ke menu sebelah security. Nah, di sini satu password, ada new password, verifikasi new password. Maksudnya di sini kita disuruh mengisikan password karena laptop ini belum pernah di password sebelumnya. Oke, kita kembali saja, tekan skip. Dan selanjutnya kita masuk ke menu diagnostik. Nah, di sini adalah menu untuk mengecek ya, kondisi dari hard disk yang pertama, yang kedua memori, terus startup. Selanjutnya ada sistem konfigurasi yang dimana pertamanya language atau bahasa ya. Nah, inilah bahasa yang disediakan oleh Compact 510. Jika kita mengerti di antara bahasa ini, kita bisa menggunakan salah satunya. Oke, kita kembali saja. Nah, yang di bawahnya ada boot option, maksudnya itu adalah pembacaan pertama perangkat komputer ini. Kita langsung saja masuk. Nah, di sini contohnya pembacaan pertama itu adalah USB CD-ROM. Nah, yang kedua ada USB floppy, yang ketiga ada optical disk drive. Nah, pembacaan ini sangatlah berpengaruh terhadap sistem sebuah komputer ataupun laptop. Jika ingin menginstal laptop ataupun komputer menggunakan kepingan CD, maka Anda harus mengatur posisi pertama itu dibaca, yaitu USB CD-ROM. Jika tidak, silakan ganti saja dengan optical disk drive, karena optical disk drive ini adalah hard disk yang ada di dalam sebuah komputer ataupun laptop. Nah, kita kembali saja, kita tekan shift. Oke, yang selanjutnya ada pembacaan device configuration, ada pembacaan sebuah perangkatnya itu dibaca ataupun tidak. Ini. Oke, kita lanjutkan saja. Shift. Nah, di bawah ada port, build. Oke. Apalagi untuk membuat password di BIOS, kita masuk BIOS dulu. Oke, kita coba untuk membuat password BIOS. Kita langsung aja masuk di menu security. Nah, di sini ada set password.
Nah, kita coba enter. Nah, di new password coba kita masukkan password baru. Contoh saja 12345. Kita ulangi lagi di bawah 12345. Nah, kita tekan F10 untuk accept. Nah, sekarang kita coba apakah telah terpassword BIOS kita. Kita tekan aja menu file, pilih save change and exit, enter, dan pilih F10 untuk yes. Oke, komputer restart lagi. Kita coba lagi cek dengan menekan F10 masuk ke BIOS. Nah, di sini ketuk password. Di sini kita diminta untuk memasukkan password yang tadi telah kita buat. Langsung saja kita masukkan password yang salah dulu. Oke, apakah dia mau? Nah, ternyata salah ya. Jadi coba kita masukkan password yang benar, 12345, enter. Nah, maka dia baru masuk ke BIOS. Baru kita bisa mengotak-atik BIOS. Oke, untuk selanjutnya bagaimana cara mereset password ya. Kita coba sekarang dulu untuk mereset dari BIOS itu sendiri. Tinggal pilih menu file dan pilih restore default. Coba kita enter. Nah, F10. Nah, pengaturan udah kembali ke awal di BIOS. Tetapi kita cek apakah security-nya udah hilang dengan menekan save change and exit. Nah, kita kembali lagi, coba apakah BIOS-nya udah masih terkunci atau tidak. Kita coba lagi. Oke, dan ternyata BIOS-nya masih terpassword. Kita masukkan lagi kodenya 12345, enter lagi. Nah, baru oke, masuk password. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk cara membobol password jika seandainya lupa. Oke, alat yang kita perlukan yaitu sebuah obeng. Oke, langsung aja. Di sini laptop sudah kami sediakan, yaitu laptop Compaq 510. Langsung aja kita buka pertama baterainya. Oke, dan yang selanjutnya kita buka bautnya. Oke, setelah bagian bawah dibuka baut seluruhnya, kita cek lagi bagian atasnya karena agak terlalu rumit ini membuka sebuah laptop. Oke, baiklah, di sini posisinya telah terbuka pada bagian atas. Oke, di sini kita menemukan yang namanya baterai ya, yaitu baterai itu digunakan untuk menyimpan password BIOS. Nah, kita cukup membuka baterainya saja. Oke, dan tentunya kita pasang lagi. Oke, baiklah, laptop udah utuh kami pasang kembali. Sekarang kita coba cek apakah password. Oke, sekarang kita coba cek apakah password BIOS yang kita jebol tadi udah berhasil. Kita langsung masuk BIOS. Akhirnya berhasil kita memecahkan password BIOS. Pertama kita buka aplikasi VMware Workstation versi 8-nya. Kita selesai prosesnya. Cobalah VMware Workstation 8. Nah, untuk di sini saya tidak akan menjelaskan cara menginstal Windows 7 karena itu baca pertama. Langsung saja kita coba jalankan virtual machine yang udah ada. Saya open virtual machine, saya cari tempat ini.
silakan kita pilih menu power on this virtual machine. Nah, VMware telah bekerja dalam sistem Windows. Oke, jika ada pertanyaan di sini, biaskan saja. Oke, baiklah, sekarang kita coba masuk ke model BIOS di dalam aplikasi VMware Workstation versi 8 yang kami jalankan melalui Windows 7. Oke, langsung saja setelah masuk Windows kita coba restart dulu untuk masuk ke BIOSnya. Kita restart. Nah, perlu diingat untuk masuk ke BIOS di dalam aplikasi Workstation ini kita menekan perintah F2 untuk masuk ke BIOS sesuai dengan perintah yang di bawah. Oke. Nah, sekarang BIOS telah terlihat di tampilan. Nah, dalam BIOS model di aplikasi VMware Workstation ini ada 4 menunya, itu Main, Advanced, Security, Boot, Exit. Nah, yang pertama kita cek dulu di menu Main. Di sana ada sistem time and date. Nah, maksudnya di sana untuk mengganti waktu. Nah, sekarang coba kita ganti tanggalnya. Coba kita buat tanggal 15. Bulan dulu. Coba kita ganti dengan bulan 4. Nah, oke. Nah, sekarang coba kita ganti lagi tahunnya 2014. Oke, selanjutnya ada legacy disket A, disket B, ada primary master, primary sleep, secondary sleep. Nah, dan juga ada informasi di bawah. Langsung saja kita ke menu sebelah, yaitu Advanced. Nah, di Advanced itu ada multiprocessor specification. Di sana tinggal memilih saja. Dan juga ada pengaturan di bawahnya. Kita lanjut ke menu sebelahnya, ada security, yaitu untuk membuat password di BIOS. Oke, lanjut ada menu boot. Boot ini maksudnya adalah perangkat keras yang dibaca pertama kali di saat komputer itu dihidupkan. Nah, di sini ada 4 pilihan, ada remote file device, maksudnya di sini biasanya flash disk. Selanjutnya hard drive, yaitu hard disk. CD-ROM, network board from Intel. Nah, keempat pilihan ini sangat berpengaruh penting terhadap booting komputer kita. Contohnya di sini, coba saya ganti hard drive menjadi yang pertama. Pilih aja remote device, oper dia paling ke bawah dengan menekan minus. Nah, otomatis hard drive terbaca paling atas. Nah, jika di sini kita ingin menginstal Windows menggunakan CD-ROM, kita harus memposisikan CD-ROM ke posisi awal. Oke, langsung aja kita tes. Coba remote device kita oper ke bawah dengan menekan minus. Oke, hard drive minus. Oke, sekarang posisi CD-ROM telah berada di posisi atas. Nah, dengan begitu kita telah bisa menggunakan CD-ROM sebagai fungsi media penginstalan Windows ataupun OS lainnya. Oke, lanjut ada menu exit. Nah, di exit ini ada exit saving change, exit discard change, load setup default, discard change, save change.
seperti yang kita ubah-ubah tadi, ada di menu main, ada di sana tanggal date-nya tanggal 23 bulan 4 2014, dan juga bootnya kita ubah dengan posisi CD-ROM yang pertama. Nah, sekarang kita coba mengembalikan BIOS itu ke pengaturan awal. Langsung saja kita pilih menu exit, pilih di sana load setup default, langsung aja enter. Nah, ada konfirmasi di sana, pilih aja yes. Nah, sekarang kita lihat apakah pengaturan BIOS kita telah kembali ke pengaturan awal tadi. Coba pilih di menu boot. Nah, otomatis di sana yang kita posisikan tadi CD-ROM di awalnya akan berganti lagi ke pengaturan awal dari BIOS itu. Oke, pengaturan BIOS telah kembali ke pengaturan awal. Nah, perlu Anda ingat, di dalam hal pengembalian ke pengaturan awal, maksud di sini load default setup di sini tidak akan menghilangkan password yang kita gunakan di BIOS. Tidak akan menghilangkan password yang kita gunakan atau kita pakai di BIOS. Oke, langsung saja kita coba untuk membuat password di BIOS. Contohnya di sini di menu security, set supervisor password, kita enter saja. Nah, di sini dia meminta enter new password, kita masukkan 12345. Oke, enter. Konfirmasi password tadi 12345. Enter. Nah, di sini ada pesan change have been set, maksudnya perubahan telah disimpan, dan continue saja, enter. Langsung kita pilih menu exit save change. Nah, enter. Berarti perubahan kita simpan, yes. Dan kita coba cek apakah BIOS telah terpassword. Nah, sekarang ditampilkan jendela enter password. Ketika kita ingin masuk ke BIOS lagi, kita diarahkan memasukkan password dulu, karena kita tadi telah men-set password masuk ke BIOS. Coba sekarang kita masukkan password yang salah dulu. Saya ketikkan admin. Enter. Nah, di sana muncul pesan invalid password. Kita continue saja, dan ternyata dia tidak bisa memasukkan password yang sembarangan atau salah. Sekarang kita coba masukkan password yang benar, 12345. Oke, enter saja. Nah, password ataupun BIOS telah bisa kita kendalikan. Oke, permasalahannya gimana kalau seandainya password itu kita lupa, ataupun kita ingin menjebol password sebuah BIOS? Nah, pastinya dengan keadaan seperti itu akan pusing sekali, bukan? Nah, sekarang kita coba untuk menjebol password yang kita lupa ataupun yang lain-lainnya. Kita exit saja. Oke, yes. Oke, baiklah, kita akan mencoba untuk membobol password BIOS di aplikasi VMware. Pertama kita lakukan di restart dulu Windowsnya. Oke, sekarang kita masuk BIOS. Oke, yang pastinya sebelumnya password BIOS kita ada password. Oke, untuk sementara ini kita masukkan password yang salah sebanyak 3 kali. Contohnya saya ketikkan di sini admin. Oke, jika ada pesan continue, enter. Masukkan lagi password yang salah admin. Oke, ada 2 kali salah, sekali lagi kita masukkan password yang salah admin. Oke, nah di sini dia menampilkan sistem disable, ada kode 07473. Nah, kita butuh sebuah situs untuk mengetahui password BIOS tersebut.
dengan kode 07437. Oke, kita buka situsnya dan langsung saja kita buka situsnya dan kita masukkan kode yang tadi yaitu 07437, yaitu 07437. Oke, pilih get password. Nah, di sini akan menampilkan password. Untuk password kita adalah OTYPS. Oke, sekarang kita masuk BIOS lagi. Nah, sekarang kita coba masukkan password yang telah tampil di situs tadi, yaitu OTYPS. Nah, sekarang coba kita enter. Oke, nah sekarang BIOS telah berhasil kita bobol.